سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah billah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah dimanapun anda berada yang saya hormati rahimakumullah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita diberkahkan milik rezekinya dan kita diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama saya Santri Gemblung. Santri Gemblung. Oke, gak apa-apa. Di sini saya akan mengkritik, meninjau ceramah dari dai muda, dai wanita muda. Wah, ini yang lagi viral. Namanya itu Ning Umi Laila. Ning Umi Laila. Kita kritik pedas, kalau memang salah ya salah, kita salahkan aja, kita kuliti, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, kalau tidak tepat ya tidak tepat. Nah, kita kuliti ya. Sebelum kita mengkritik beliau, kita harus tahu dulu siapa beliau. Saya cari dulu di Google, ini ada Ning Umi Laila. Nama aslinya itu, nama lengkapnya Umi Lailatul Rahmahadi. Umi Lailatul Rahmahadi memiliki sebutan atau panggilan Umi Laila. Ini unik ya, sebetulnya unik. Kenapa unik? Namanya itu unik. Kalau dalam bahasa Arab, Umi Laila itu kan termasuk alam kunyah. Nama untuk kunyah yang diidopatkan ke Umi, ke Abi, itu kan kunyah. Sedangkan ini alam kunyah dibuat menjadi ismul qarib. Unik, bagus. Oke lah. Siapa nih Umi Laila itu? Ia merupakan anak dari dai yang tersohor, salah satu dai terkenal di Jawa Timur. Oh, orang Jawa Timur ya. Halo, orang Jawa Timur. Arek-arek Surabaya. Kiai Haji Edi Rahmatullah. Pantesan, iya. Atau yang akrab disapa Kiai Granat. Wow, pantesan meledak. Beliau merupakan salah satu pengurus Nahdlatul Ulama NU di Surabaya. Oh, ia merupakan pengurus organisasi NU. Ayahnya beliau merupakan pengurus Nahdlatul Ulama. Oke, saya juga warga NU, Nahdlatul Ulama, Yalal Waton. Oke. Kita terus baca dulu sebentar. Namun bukan karena status ayahnya yang tersohor, Ning Umi Laila menjadi viral. Ia menjadi terkenal karena gaya ceramahnya yang menarik dan menyenangkan. Oke lah, bagus. Berarti ia mempunyai keunikan dan kelebihannya tersendiri, tidak numpang-numpang. Mungkin ya terahnya juga dari dai tersohor ya. Oke. Insyaallah. Ini dia. Kita akan coba kritiki dai Jawa Timur. Oke. Saya dari Jawa Barat, kita kuliti dai Jawa Timur. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Ini salah satu ceramah Ning Umi Laila di Trans TV. Oh, jadi ia diundang oleh salah satu stasiun TV nasional, ya Trans TV, dalam acara Islam itu Indah. Oke lah, bagus. Dalam tema jangan remehkan sedekahnya. Nah, di sini ada host yang akan memberikan pertanyaan kepada Ning Umi Laila. Bagaimana pertanyaannya? Kita simak baik-baik. Ya, sedekahnya wanita. Benar nggak nih alasan wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak karena jarang bersedekah? Nah, jadi pertanyaannya, benar nggak sih kalau memang wanita itu menjadi penghuni neraka karena nggak banyak bersedekah? Tapi kalau ada lagi wanita yang suka bersedekah, tapi mesti umbar-umbar, gitu loh. Dan bagaimana kalau wanita itu yang bersedekah tetapi diumbar-umbar? Bagaimana hukumnya? Mungkin kalau dirinci ya begitulah. Bagaimana jawaban Ning Umi Laila itu? Kita simak baik-baik, kita kulik habis. Oke.
pahalanya apa enggak? Atau pahalanya hilang Ustazah? Hilang nggak ya? Mana ya? Mana penjelasan? Silakan Ustazah. Sebelum kita melihat jawabannya, saya melihat mimik muka dan gestur tubuh. Ia kelihatannya orang tawaduk kayaknya. Orang yang rendah hati. Oke, baik. Itu ciri khas Jawa Timur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, bukan karena wanita kurang bersedekah maka wanita masuk neraka, tapi karena mayoritas penduduk neraka itu adalah seorang wanita, maka wanita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, itulah jawabannya. Top. Saya berikan 2 jempol. Kenapa? Pertanyaannya itu, benarkah wanita menjadi penghuni neraka karena kurang bersedekah? Jawaban Ning Umi Laila, bukan karena kurang bersedekah wanita itu menjadi masuk neraka, tetapi karena mayoritas ahli neraka itu perempuan, jadi dianjurkan untuk banyak bersedekah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nah, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Top. Saya beri jempol 2. Kenapa? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ini adalah keterangan yang berdasar. Ini adalah keterangan yang berdalil. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu riwayat hadisnya, ia bersabda, ya ma'syaron nisa, fa inna kunna aktsaru tasaddaqna fa inna kunna aktsaru ahlin nar. Wahai para wanita, wahai golongan wanita, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya saya melihat kalian itu kebanyakan ahli neraka. Jadi sedekah itu untuk meminimalisir wanita masuk neraka. Jadi dengan cara bersedekah meminimalisir wanita masuk neraka. Makanya di sini Ning Umi Laila ia mengatakan bahwa bukan karena wanita kurang bersedekah menjadi ahli neraka, tetapi memang mayoritas ahli neraka itu kebanyakan wanita. Tetapi di sini yang belum disebutkan apa penyebabnya bahwa ahli neraka itu kebanyakan perempuan. Apakah ada dari jawaban Ning Umi Laila? Oke, kita simak baik-baik. Kita tahu bahwa mayoritas penduduk neraka adalah wanita, makanya wanita dianjurkan untuk bersedekah agar bisa menghapus dosa-dosanya. Tepat sesuai hadis yang tadi. Jadi kita dianjurkan, terutama wanita dianjurkan untuk banyak bersedekah, untuk menghapus-hapus dosa, karena mayoritas ahli neraka itu kebanyakan perempuan. Tetapi satu alasannya, apakah disebutkan oleh Ning Umi Laila? Lalu apakah sedekahnya wanita itu ketika diumbar, ketika omongin diumbar itu sama ya, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa? Iya, diomongin, apakah itu bentuk riya? Iya, tuh. Jadi begini, Imam Ghazali pernah berkata, kalau engkau bisa melindungi diri dari sifat riya, maka pamerkanlah hal kebaikan yang engkau lakukan, termasuk bersedekah. Nah, saya garis bawahi dulu di sini. Jikalau kita mau bersedekah, sebagaimana Ning Umi Laila tadi menjawab, jika kita mempunyai tujuan, tujuan kita nih, jika kita mempunyai tujuan memperlihatkan sedekah kita itu untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, maka perlihatkanlah biar orang lain ikut termotivasi. Tetapi jikalau memang tujuan kita bersedekah itu karena pengen pujian daripada orang lain, pengen kelihatan kaya oleh orang lain,
itu seharusnya kita redam. Oke. Tetapi ning Umi Laila di sini dalam konteks bahwa seseorang harus memperlihatkan sedekahnya itu jikalau memang sesuai dengan yang ia katakan keterangan dari Imam Ghazali, jikalau memang ia merasa terlindungi dari sifat riya. Apalagi ia jikalau punya tujuan untuk mempertontonkan sedekahnya itu agar orang lain mengikutinya, agar orang lain termotivasi dengan sedekahnya. Jadi ibu-ibu, kadang kita suka kebalik. Kalau sekarang postingan di TikTok, kalau ada hal-hal yang maksiat-maksiat, yang viral, yang jelek-jelek, justru malah rame. Setuju. Malah banyak yang mendukung. Tapi kalau ada yang baik, itu justru malah dihujat. Ada orang bikin konten sedekah hari Jumat, bikin masak-masak makanan, ternyata dihujat. Sombong. Nah, ini yang benar juga. Bagus. Top. Iya, memang benar. Dunia sosial media kita memang begitu. Bagaimanapun kebaikan kadangkala diacuhkan, ataupun kebaikan malah dihujat, bukan diapresiasi, bukan malah jadi diteladani, tetapi malah dihujat, malah dilecehkan. Tetapi kemaksiatan malah diberi panggung, malah disupport. Itu kebalikan yang terjadi di dunia ini. Memamerkan kebaikannya, padahal kebaikan itu harus dipertontonkan. Agar apa? Agar apa? Bisa menjadi contoh. Nah, ini harus digaris bawahi. Kebaikan harus ditontonkan itu jikalau kita tujuan hatinya itu agar diikuti oleh orang lain, agar menjadi motivasi oleh orang lain, buat orang lain. Nah, jikalau memang tujuannya ingin pujian dari orang lain lah, mau dibilang kaya lah, mau dibilang ini itulah, nah itu sebaiknya jangan dipertontonkan. Sebetulnya sedekah itu mau terang-terangan dipertontonkan ataupun secara samar, secara rahasia tidak diperlihatkan, itu keduanya itu dipuji atau mendapatkan pujian dan mendapatkan pahala serta mendapatkan unggulan tersendiri, sebagaimana sabda Nabi, sedekahul sirri tutbi'u ghadabar rabbi, bahwa sedekah secara samar, secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemarahan Rabb. Wa shadaqatul alaniyah, dan sedekah secara terang-terangan junnatun minan nar, fungsinya itu menutup pintu-pintu pintu-pintu neraka, menutup neraka, menutup jalan neraka. Keduanya itu dipuji, dibenarkan, dan ada pahala dan keunggulan tersendiri. Nah, oleh karena itu yang salah itu tujuan seseorang dalam bersedekah. Jikalau ia tujuannya ria, pengen pujian dari orang lain lah, pengen dibilang ini orang lain lah, itu yang salah. Tetapi jikalau memang baik tujuannya seperti ingin diikuti kebaikannya oleh orang lain dan menjadi contoh buat orang lain, itu yang bagus. Oke. Lanjut. Dakwah Rasulullah yang berhasil adalah bagaimana memberikan contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah memberikan contoh yang baik sehingga dakwahnya berhasil. Maka kebaikan harus dipertontonkan agar tidak kalah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jadi bagus. Kalau ibu-ibu nih lagi masak hari Jumat, mau masak buat Jumat berkah, boleh dibagiin terus di-share. Agar apa? Biar orang-orang yang melihat video itu bisa niru kayak gitu ya Bu ya. Sama tujuannya baik nggak apa-apa ya Ustazah ya. Yang penting niatnya apa gitu ya. Setuju ya? Jadi lebih baik mentontonkan yang baik-baik daripada yang buruk, Bu. Nanti kalau buruk-buruk yang biru, yang buruk-buruk semua gitu ya Ustazah ya. Terima kasih Ustazah, tepuk tangannya dong. Nah,
Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, lebih diperjelas oleh host. Yang penting tujuan kita dalam bersedekah itu mau dipertontonkan, mau tidak dipertontonkan. Walaupun tidak dipertontonkan, tetapi jikalau tujuannya jelek, itu jelek. Nah, mungkin Untuk Ustazah Umi Laila, Masya Allah. di sini Umi Laila udah habis masa menjawabnya, mungkin sedikit, mungkin karena sedikit, tetapi yang sangat-sangat saya sayangkan, memang udah bagus, saya beri acung jempol. Bagus jawabannya, tepat jawabannya. Mungkin karena waktunya yang sedikit, mungkin lupa ataupun memang lebih mengedepankan yang untuk menjawab pertanyaan. Ia tidak mengungkapkan alasan kenapa wanita itu kebanyakan mayoritas menjadi ahli neraka. Kalau diungkap bahwa alasan wanita itu menjadi ahli neraka karena sesuatu, akan lebih top. Saya akan acung jempol sampai kalau ada 10, saya akan acung 10. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri Rasulullah SAW qala ya masyarun nisa bidaritukunna aktsar ahlin nar. Faqulna bima dzalika ya Rasulullah. Jadi apa alasan wanita menjadi ahli atau mayoritas ahli neraka? Taksurna atau tuksirnal la'nah. Karena kebanyakan kalian itu banyak mengutuk atau banyak melaknat. Makanya para wanita hati-hati dalam berbicara, jangan berlebihan, agak dijaga, apalagi sampai mengutuk-ngutuk orang lain. Itu akan menyebabkan salah satu penyebab bahwa Anda berada di dalam neraka, nauzubillah. Yang kedua, watakfurnal ashir, ia mengingkari kebaikan yang menjadi suaminya. Para ulama ahli hadis mentafsiri atau mensyarahi bahwa al-ashir di situ maksudnya itu zauj, yaitu suami. Jadi dua penyebab wanita itu menjadi kebanyakan ahli neraka. Yang pertama karena ia karena ia banyak melaknat. Yang kedua karena ia banyak kupur atau mengingkari kebaikan suami. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Jadi kebanyakan ia mengingkari kebaikan suami, mengingkari suami dan kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Sampai-sampai Nabi ini mengatakan, lau ahsanta, jikalau engkau wahai sahabat laki-laki berbuat kebaikan kepada para perempuan itu dahra selamanya, dahra selama-lamanya, summa ra'at minka syai'an, lalu wanita itu melihat darimu ada sedikit kekurangan, ma ra'aitu minka khairan qattun, ketika wanita melihat apa yang engkau berikan itu terlalu sedikit, atau memang ketika wanita itu melihat ada kesalahan sedikit darimu, ia berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun, saya tidak melihat darimu kebaikan sekecil apapun, sama sekali. Saya tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Sehingga menafikan semuanya. Walaupun Anda itu berbuat baik selama setahun, berbuat baik selama-lamanya, tetapi ketika ada kesalahan sedikit saja ataupun pemberian Anda itu sedikit saja, ma ra'aitu minka khairan qattun, kata wanita kebanyakan berkata, saya tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun sama sekali. Itulah di antara penyebab wanita kebanyakan menjadi ahli neraka. Jikalau Umi Laila menambahkan alasan kenapa wanita menjadi banyak ahli neraka dengan hal itu, maka akan lebih top, karena
yang kita tuju itu wanita, yang menjadi sasarannya itu wanita, dan penyampainya itu wanita, akan lebih mantap. Oke lah, Neng Umi Laila adalah salah satu dai yang terkenal, yang memang pintar, cantik, dan bagus suaranya. Oke, bagus. Oke, sekian mungkin dari saya. Insya Allah ini dai muda yang terkenal. Insya Allah ia adalah orang yang berilmu, orang yang berintegritas, orang yang baik, orang yang tawadhu. Hadallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مريح تنهد